Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Asep, alhamdulillah jasa depan bisa ketemu ya pada kesempatan ini. Mohon maaf waktunya Pak Asep, saya ganggu ya sebentar, mungkin sekitar 5 atau 10 menit ya. Bangga Bapak, mohon untuk melakukan sedikit wawancara, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika gitu, seperti itu. Baik Pak Asep, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mungkin yang pertama ya Mas Asep ya. Selama ini bagaimana Bapak ya dalam hal ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang tentunya ada di SMP IT Ibadur Rahman ini, yang merupakan dilema etika ya, atau bujukan moral itu. Bujukan moral. Ya. Ya, terima kasih, mungkin alhamdulillah bisa silaturahmi. Dan gini, kan ada di kita itu kalau yang saya biasa lakukan gitu ya, ketika kan dalam aturan itu sudah ditentukan, ada aturan untuk semua santri, ada aturan untuk guru, ada juga untuk karyawan dan sebagainya. Nah, dimana ketika ada aturan ini, kok ini mah pasti akan berdampak banyak kepada orang lain, kalau tidak dilakukan juga nanti juga berbahaya. Itu kan yang nantinya akan terjadi dilema gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya saya di sini ketika ada pertemuan kasus yang seperti itu, maka saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Karena di sekolah ini ada struktur-struktur yang nantinya akan menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu. Terima kasih Pak Asep. Mungkin yang kedua itu terkait dengan ini Pak. Selama ini ya, bagaimana Bapak sebagai kepala SMP Ibadur Rahman ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya, dan dua-duanya itu benar gitu ya, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Pak? Seperti contoh kasus seperti ini ya, adanya santri yang mengeluarkan baju atau tidak memakai baju seragam, itu kan dilema juga gitu kan. Nah, karena santri itu suka mengatakan, Pak, saya gak pakai baju itu karena telat di laundry gitu kan ya. Yang kedua, Pak, saya baju itu karena semalam saya jemur jatuh gitu kan ya. Seperti itu. Karena kan sistem di kita itu boarding, otomatis santri itu bagaimana memanage waktunya agak sesuai dengan itu, mungkin perlu kedewasaan anak itu sendiri gitu kan ya. Seperti itu. Makanya ketika ada pertemuan itu saya lakukan, saya berikan amanah kepada yang lain. Nah, salah satunya adalah saya silakan kamu datang ke piket, sampaikan kenapa kamu tidak memakai baju seragam dan sebagainya, arahan seperti itu. Yang kedua, dari piket silakan kamu laporan ke kesiswaan ya, agar nanti kesiswaan tuh juga mengetahuinya gitu kan ya. Minimal ketika diketahui oleh kesiswaan, santrinya diberikan arahan dan jadi catatan bagi kesiswaan, biar nanti ketika ada temuan kasus yang sama seperti ini, dia tahu bagaimana cara, dia tahu harus kemana arah untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya itu ada di santri, berarti bagaimana cara merubah mindset santrinya. Kalau permasalahannya ada di fasilitas kita seperti di laundry, ya bagaimana nanti kita komunikasi dengan PJ laundrynya dan sebagainya, gitu mungkin. Iya. Jadi alhamdulillah sudah langsung ke langkah-langkah dan juga ini apa ya. Baik, mungkin yang berikutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kesatuan pada dilema etika gitu. Yang paling efektif adalah musyawarah gitu Pak ya. Musyawarah. Karena di kita itu, karena kan kita dibentuk itu bukan satu orang,
bukan Superman gitu Pak ya. Betul. Kita bekerja itu bukan Superman. Tapi makanya saya yang paling efektif ketika menyelesaikan masalah itu adalah menyelesaikan masalah yang segera harus dilaksanakan hari itu, atau menyelesaikan masalah ini mah perlu ada arahan dan masukan dari yang lain. Nah seperti itu. Makanya yang pertama saya melihat dulu sisi masalahnya seperti apa dulu. Nah makanya kalau masalahnya itu segera nih dilakukan, karena kalau tidak segera diputuskan maka akan berdampak kepada orang lain. Maka saya putuskan sejak itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ketika aturan masalah ini kalau saya ambil secara sepihak oleh diri saya, maka nanti akan berdampak lebih kepada orang lain. Maka saya bawa ke ranah rapat gitu kan ya. Nah, rapat-rapat agar apa nanti biar masukan-masukan dari orang lain kita ambil dan pertimbangkan, dan otomatis ketika kita memutuskan pun karena sudah ada pertimbangan yang lain, keputusan pun enak bagi siswanya, enak juga bagi kita yang sebagai pelaksana di lapangannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Asep, luar biasa. Ya. Mungkin yang terakhir lah ya. Ya betul. Jadi mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika. Dilema etika. Ya, tantangannya kan di kita itu kan sistemnya boarding ya Pak ya. Boarding, jadi otomatis boarding itu banyak elemen-elemen atau struktur-struktur yang lain yang